Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, kumaha damang, kembali lagi bersama saya Boy di Yunom Toy in the Kecrut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata, dan film ini berjudul Lost in the Desert yang dirilis pada tahun 1969. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan juga sedih. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret trot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pianis berusia 50 tahun bernama Anton Hayes yang sedang mengajari anaknya bernama Dirkie Hayes bermain piano. Ketika sedang asik memainkan piano, tiba-tiba di sana Dirkie batuk. Melihat itu ayahnya merasa cemas dan langsung membawanya ke dokter. Setelah diperiksa, dokter tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengobati penyakit batuk yang diderita oleh Dirkie, dan dirinya menyarankan Anton agar membawa Dirkie berobat kepada sahabatnya yang ada di kota lain. Why don't you take him somewhere where there's lots of fresh air? Dikarenakan kala itu Anton sibuk, lantas dirinya menyuruh adiknya yang bernama Pieter mengantarkan Dirkie ke kota tersebut. Mendengar itu Pieter pun menyanggupinya. Sesudah bersiap-siap, Pieter dan Dirkie pun berangkat ke kota tersebut menggunakan pesawat milik Pieter. Dan saat itu Dirkie tidak lupa membawa anjing kesayangannya yang bernama Beno. Di mana kala itu mereka terbang melintasi gurun Kalahari. Dalam perjalanan mereka pun beristirahat. Terlihat di sana Pieter memasak air dengan cara yang unik. Selain itu, di sana Pieter juga menembak mencek untuk perbekalan mereka selama perjalanan. Selepas merasa cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan Dirkie tertidur dengan pulas membuat Pieter merasa kesepian, lantas dirinya pun bernyanyi. Dan saat Pieter sedang asik-asik bernyanyi, tiba-tiba dirinya terkena serangan jantung menjadikan pesawatnya nutuk. Walaupun dirinya sedang sekarat, tetapi saat itu Pieter berusaha sebisa mungkin mengendalikan pesawatnya agar tidak jatuh sambil meminta bantuan ke pangkalan terdekat. Dan di sini nasib baik menghampiri Pieter, di mana panggilan daruratnya itu diterima oleh dua orang petugas yang sedang berjaga di pangkalan tersebut. Namun sialnya, sebelum Pieter memberitahukan keberadaannya saat itu dirinya keburu sekarat, menjadikan pesawatnya jatuh membuat Dirkie yang sedang tidur langsung terbangun rewas. Setelah pesawatnya berhenti menabrak batu, di sini Dirkie menangis merasa sedih melihat kenyataan tersebut. Sesudah merasa tenang, lantas dirinya pun keluar mencari pamannya. Dan ketika melihat ke sekeliling tempat tersebut, di sini Dirkie merasa terkejut karena ternyata dirinya sedang berada di tempat yang jauh kemana-mana. Tak lama di sana Dirkie pun menemukan pamannya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, menjadikan Dirkie yang melihatnya semakin merasa sedih, sebab hal itu menandakan bahwa dirinya harus berjuang sendirian untuk menemukan jalan pulang. Diceritakan dua petugas yang tadi menerima panggilan dari Pieter, mereka pun langsung melaporkan hal tersebut ke pusat. Di mana saat itu kebetulan yang menerima laporan dari kedua petugas tersebut adalah sahabat dekatnya Anton yang bernama Thomas. Dan dirinya mengetahui dari jadwal penerbangan bahwa pesawat yang melintas ke gurun Kalahari pada hari itu adalah pesawat Pieter yang hendak membawa Dirkie berobat. Mengetahui itu, lantas Thomas pun menghubungi Anton dan memberitahukan bahwa Pieter dan Dirkie mengalami kecelakaan karena dirinya baru saja menerima laporan dari petugas gurun Kalahari bahwa ada orang yang meminta tolong disebabkan dalam perjalanan tiba-tiba dirinya mengalami serangan jantung membuat dirinya tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Mendengar itu Anton merasa terkejut dan langsung pergi mendatangi pangkalan tersebut. Sesampainya di sana, lalu salah seorang petugas mencoba menghubungi radio yang ada di pesawat Pieter, dan kebetulan radio yang ada di pesawat Pieter masih berfungsi dengan baik. Di mana saat itu Beno yang ada di dekat pesawat itu mendengar panggilan tersebut. Lantas Beno pun menggonggong memberitahukan hal tersebut kepada Dirkie. Mengetahui itu Dirkie pun langsung bergegas turun dan masuk ke pesawat menerima panggilan dari mereka. Over. Yes, Dad, here I am. Can you hear it? I'm so happy. Sesudah mengobrol melepaskan kerinduan dengan ayahnya dengan perasaan sedih, lalu di sana Dirkie memberitahukan kepada ayahnya bahwa pamannya Pieter telah meninggal. Mendengar itu jenderal di pangkalan tersebut yang bernama Alec Gibson langsung menyuruh Dirkie keluar melihat sekeliling tempat keberadaan dirinya saat itu, agar nanti memudahkan tim penyelamat menemukan Dirkie. Setelah melihat-lihat sekeliling tempat tersebut, Dirkie pun kembali ke pesawat dan memberitahukan letak keberadaan dirinya saat itu, yakni dirinya sedang berada di tengah-tengah gurun yang jauh kemana-mana. Mengetahui itu ayahnya menyuruh Dirkie agar tetap tinggal di tempat tersebut karena esok hari tim penyelamat akan datang ke gurun tersebut mencari Dirkie. Mengingat kala itu waktu sudah mulai gelap, jadi tim penyelamat tidak mungkin bisa melakukan pencarian di malam hari. Good night, son.
Malamnya, Dirky yang kala itu berada dalam pesawat dirinya merasa ketakutan disebabkan ada seekor hyena datang masuk ke pesawatnya. Melihat itu lantas Dirky pun mengambil senjata dan menembakkannya ke hyena tersebut. Walaupun tembakan Dirky tidak kena, tetapi itu cukup membuat si hyena tersebut kabur ketakutan. Selepas hyena itu kabur, Dirky pun langsung menghubungi ayahnya yang kala itu sedang berada di pangkalan. Mengetahui itu, ayahnya menyuruh Dirky menyalakan api agar si hyena tersebut tidak berani mendekati dirinya. Dan benar saja, setelah Dirky menyalakan api, si hyena tersebut tidak berani mendekati dirinya, melainkan hanya melihatnya dari kejauhan. Tak lama apinya pun mulai padam. Melihat itu lantas Dirky pun kembali menyiramnya dengan bahan bakar. Tetapi sialnya api tersebut ngarontok ke kompan yang membuat Dirky rewas dan langsung menjatuhkan kompan yang berisi bahan bakar tersebut hingga tumpah, menjadikan api semakin besar dan merambat ke pesawat. Hingga akhirnya pesawat itu pun ngebelduk amburadul locotan. Dan beruntungnya tadi Dirky sudah membawa kopernya dari pesawat tersebut. Jika tidak, pastinya koper itu terbakar bersama pesawat tersebut. Melihat pesawatnya terbakar di sini, Dirky merasa rewas kareureunnakeun atas kecerobohan yang dilakukannya tadi. Tetapi ya mau bagaimana, semuanya sudah terlambat. Sesudah merasa tenang, kemudian Dirky pun duduk di dekat turukan. Namun sialnya si hyena itu kembali datang dan mengawasinya dari kejauhan. Dan saat Dirky nunutan hyena itu nyerenteng mau menyerang dirinya, beruntungnya sebelum hyena tersebut sampai, Dirky keburu terbangun dan mengusir hyena tersebut. Walaupun Dirky sudah mengusirnya, tetapi si hyena itu tidak pergi dan tetap mengawasi Dirky dari kejauhan, membuat Dirky tidak bisa tidur. Dan paginya barulah si hyena itu pergi. Sementara pagi itu ayahnya yang berada di pangkalan dirinya menunggu kabar dari Dirky. Namun setelah lama menunggu, Dirky tidak juga memberikan kabar karena memang pesawatnya terbakar. Tentunya kenyataan itu membuat Anton gelisah, hingga akhirnya saat itu juga Jenderal Alec pun mengirim anak buahnya ke Gurun Kalahari untuk mencari Dirky. Sedangkan Dirky yang kala itu sedang tidur, dirinya langsung terbangun dan keguruan dikarenakan ada sebuah helikopter yang melintas ke tempat tersebut. Namun sialnya teriakan Dirky tidak terdengar oleh orang yang ada di helikopter itu, membuatnya berlalu begitu saja, menjadikan Dirky merasa sedih menerima kenyataan tersebut. Sesudah merasa tenang, lantas Dirky pun naik ke atas bukit dengan harapan helikopter yang tadi melintas lagi ke tempat tersebut. Tetapi setelah lama menunggu, helikopter itu tidak juga datang, membuat Dirky akhirnya memutuskan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan untuk mencari jalan yang suka dilewati kendaraan. Terlihat di sana tanpa sepengetahuan Dirky, hyena itu mengikuti dirinya dari belakang. Ya, namanya juga anak kecil, dia tidak mengetahui bahwa Gurun Kalahari itu sangat luas dan juga ganas, mematikan sekali. Oke, lanjut. Dalam perjalanan Dirky merasa kelelahan, lantas dirinya pun beristirahat di suatu tempat. Sementara Beno yang memiliki insting kuat, dirinya menggali pasir. Melihat dari galian Beno muncul air spontan, Dirky pun turun dan menggali pasir seperti yang dilakukan Beno. Dan saat Dirky sedang enak-enak minum air, tiba-tiba hyena yang mengikutinya tadinya renteng mau menyerangnya dari belakang, menjadikan Dirky berlari ketakutan dan naik ke atas pohon. Walaupun Dirky sudah naik ke atas pohon, tetapi tengilnya si hyena tersebut bukannya pergi, melainkan dirinya malah menunggunya di bawah pohon itu. Tak lama Beno datang ke tempat tersebut. Melihat itu, Dirky pun berteriak menyuruhnya pergi. Di mana teriakan Dirky itu menjadikan si hyena tersebut curinghak dan langsung mengejar Beno, membuat Dirky yang melihatnya merasa sedih. Dengan perasaan sedih, lalu saat itu Dirky pun mengambil kantong dari kopernya, kemudian mengambil air menggunakan kantong tersebut. Selepas itu Dirky pun pergi meninggalkan tempat tersebut sambil keguruan memanggil Beno. Smitty, you see, if the helicopters don't find him soon, he'll start walking and... Sementara ayahnya yang saat itu berada di pangkalan dirinya benar-benar merasa sedih disebabkan Dirky tidak berhasil ditemukan. Sedangkan uang yang dia punya sudah habis dipakai biaya pencarian tersebut. Karena sudah tidak punya uang, Anton pun rela menggadaikan rumahnya untuk biaya pencarian Dirky. Dalam upaya menggadaikan rumahnya saat itu, Anton dibantu oleh seorang perempuan yang merupakan teman dekatnya bernama Mary. My paper will print the pamphlets for you. And tell them thank you. Kembali ke Dirky yang saat itu terus berjalan. Sesampainya di suatu tempat, dirinya naik ke atas pohon dan mengambil telur burung. Malam harinya Dirky pun memasak telur tersebut di atas batu, kemudian memakannya dengan sangat nikmat. Saya sangat kagum kepada Dirky, meskipun masih kecil tetapi dia memiliki naluri bertahan hidup yang luar biasa sekali. Ini cerita kisah nyata loh, bukan fiktif belaka. Oke, lanjut.
Keesokan harinya Dirki pun melanjutkan perjalanan. Terlihat dalam perjalanan di sana Dirki dihadang badai pasir. Dalam keadaan semacam itu tiba-tiba di sana Dirki melihat bahwa di atas bukit ada ayahnya yang sedang berdiri. Namun setelah Dirki menghampirinya ternyata itu bukan ayahnya melainkan hanya sebatang pohon. Melihat kenyataan itu di sini Dirki menangis, ternyata dirinya berhalusinasi hingga akhirnya Dirki tertidur di tempat tersebut. Setelah badai itu reda Dirki terbangun dikarenakan dirinya mendengar suara Beno menggonggong. Mendengar itu Dirki pun merejat hudang. Dan benar saja ketika dilihat itu adalah Beno. Membuat Dirki merasa bahagia dan langsung berlari menghampiri Beno lalu memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Selepas memberi minum Beno lantas Dirki pun melanjutkan perjalanan. You must be starving. I had thousands of birds. Dalam perjalanan Dirki berhenti dan menghancurkan sarang ulat lalu memakannya dan dirinya tidak lupa membaginya dengan Beno. Selain ulat dalam perjalanan Dirki juga mencuri telur burung unta dan malamnya Dirki memasak telur tersebut di atas batu seperti yang dilakukan sebelumnya. Boy, tonight we're having scrambled eggs. Keesokan harinya sebelum meneruskan perjalanan Dirki kembali mencuri telur burung unta tersebut dikarenakan telur burung unta itu rasanya pulen seperti rokok sampurna kretek dan kopi oplet. Di mana saat itu Dirki yang terus berjalan dirinya merasa bahagia ketika menemukan ada oasis. Melihat itu lantas Dirki pun ngajau mandi di oasis tersebut. Dan ketika Dirki sedang enak-enak mandi tiba-tiba ada seekor gajah datang ke tempat tersebut membuat Dirki berlari ketakutan dan bersembunyi di belakang pohon. Selepas gajah itu pergi, Dirki pun bergegas mengambil air dari oasis tersebut menggunakan kantong yang dibawanya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara saat itu, ayahnya yang belum berhasil menggadaikan rumahnya dirinya meminta bantuan kepada temannya yang bernama Jack agar menyebarkan kertas cetak yang berisi tulisan bahwa dirinya sangat menyayangi dan akan terus berusaha untuk menemukan Dirki. Kembali ke Dirki terlihat saat itu dirinya turun ke celah tebing yang di bawahnya terdapat air dengan tujuan dirinya mau mengambil air untuk minum. Ketika Dirki menuruni celah tebing tersebut, Beno mengikutinya dan tanpa sengaja di sini Beno ngadupak batu membuat batu itu jatuh mengenai tangan kanan Dirki. Hingga akhirnya Dirki pun murah ngegucubar ke air yang ada di bawah celah tebing tersebut. Setelah mengikat luka yang ada di tangannya, lalu Dirki pun mengambil air dan naik ke atas kemudian melanjutkan perjalanan. Setibanya di suatu tempat Dirki merasa terkejut ketika menemukan dirinya kembali lagi ke tempat semula yakni tempat pesawatnya jatuh. Dan di sini Dirki merasa ngeri saat melihat pamannya sudah menjadi tengkorak. Melihat kenyataan itu Dirki tidak putus asa dan kembali meneruskan perjalanan. Terlihat di sana Heina itu masih terus mengikuti Dirki dari belakang. Dan ketika Dirki sedang meminum obat, si Heina itu pun langsung nyerenteng menggewing Beno. Melihat itu spontan Dirki pun melempar Heina tersebut dengan barang-barang yang ada di kopernya. Dan malamnya Dirki beristirahat di suatu tempat dan mengobati luka yang ada di tubuh Beno bekas gigitan si Heina tersebut. Don't worry, I'll carry you. Beberapa hari kemudian terlihat di sana keadaan Dirki sudah benar-benar sangat menyedihkan hingga dirinya tidak sanggup lagi membawa kopernya. Di sisi lain obat batuknya juga sudah habis. Di mana kala itu Dirki yang sedang beristirahat dirinya menemukan selembar kertas yang berisi tulisan ayahnya. Mengetahui bahwa ayahnya tidak akan menyerah untuk menemukan dirinya, spontan Dirki pun menangis karena ternyata ayahnya benar-benar sangat menyayangi dirinya. Dan saat Dirki sedang mencari lembaran kertas lainnya, tiba-tiba di sana dirinya melihat Beno hendak diserang oleh seekor ular. Melihat itu lantas Dirki pun menghampiri Beno. Namun sialnya ketika Dirki mengambil Beno, ular tersebut menyemburkan bisanya ke mata kiri Dirki membuat Dirki menjerit kesakitan. Walaupun sebelah matanya terkena bisa ular, tetapi Dirki tidak menyerah dan meneruskan perjalanan. Namun akibat sebelah matanya tidak dapat melihat, di sini Dirki tanpa sengaja menginjak kalajengking membuat kalajengking itu menyengat kakinya hingga akhirnya Dirki pun pingsan. Diceritakan di tempat yang tidak jauh dari tempat Dirki pingsan, terlihat di sana ada dua orang sukusan bapak dan anak yang bernama Nana dan Oteng sedang duduk di depan tempat tinggalnya. Melihat ada burung pemakan bangkai terbang berkeliling, lantas dirinya pun berjalan menghampiri tempat di mana burung tersebut akan turun dengan tujuan mau merebut bangkai yang hendak dimakan oleh burung tersebut. Sesampainya di sana ternyata burung tersebut bukan mau memakan bangkai hewan melainkan hendak memakan tubuh manusia yang tak lain itu adalah Dirki yang sedang pingsan. Selain burung di sana Nana juga melihat ada seekor hyena yang mau memakan tubuh Dirki. Melihat itu spontan dirinya pun mengusir hyena tersebut lalu membawa Dirki ke tempat tinggalnya.
Setibanya di tempat tinggal, kemudian Nana pun mengobati kaki Dirky yang terkena sengatan kalajengking dan juga mengobati matanya yang terkena bisa ular. Terlihat di sana si Oteng memberikan Dirky air minum dengan penuh ikhlas. Setelah Dirky terbangun, Nana memberikan Dirky makanan berupa daging. Ketika memakan daging di sini, Dirky baru sadar ternyata Beno tidak ada di sampingnya, membuat Dirky berprasangka buruk kepada Nana dan Oteng bahwa daging yang mereka berikan kepada dirinya itu adalah daging Beno. Hingga saat itu Dirky yang berprasangka buruk pun langsung keluar dari tempat tinggal mereka. Melihat itu Nana pun mencoba mencegahnya, namun Dirky malah melempari Nana dengan batu menjadikan Nana sakit hati. Dimana saat itu Dirky yang menaiki bukit dirinya menemukan Beno masih hidup. Tentunya kenyataan itu membuat Dirky merasa bahagia dan langsung memberitahukan kepada Nana dan Oteng bahwa Beno masih hidup. Selain itu dirinya juga meminta maaf karena sudah berprasangka buruk kepada mereka. Tetapi Nana yang sudah sakit hati dirinya tidak mempedulikan Dirky, bahkan kala itu juga dirinya langsung mengajak Oteng pergi meninggalkan tempat tersebut setelah membakar tempat tinggalnya. Melihat Nana dan Oteng pergi, Dirky pun mengejarnya, namun Nana melemparnya dengan batu sebagai isyarat bahwa Dirky jangan mengikutinya. Namun Dirky yang merasa butuh bantuan dirinya terus mengikuti mereka, dan ketika hari mulai gelap, Dirky merasa kelelahan hingga akhirnya ngegulipak pingsan. Paginya Nana terbangun dan dirinya merasa ruas ketika melihat Oteng tidak ada di sampingnya. Melihat itu lantas dirinya pun bangkit dan berjalan menghampiri tempat Dirky pingsan. Sesampainya di sana Nana menemukan Oteng sedang memberi minum Dirky. Tentunya hal itu membuat Nana marah dan langsung mengajak Oteng pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan ayahnya yang kala itu sudah berhasil menggadaikan rumahnya, dirinya mendapat telepon dari Jenderal Alec bahwa dirinya sudah berhasil menemukan bangkai pesawat yang dinaiki Pieter dan Dirky. Namun dirinya tidak menemukan Dirky berada di tempat tersebut. Menerima kabar demikian dari Pak Alec, spontan saat itu juga Anton dan Jack pun langsung pergi ke tempat tersebut. Setibanya di sana seorang prajurit memberitahukan kepada Anton bahwa Jenderal Alec dan yang lain sudah pergi. Mengetahui itu, Jack pun mengajak Anton menyusul mereka untuk mencari Dirky. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Nana dan Oteng. Jack yang bisa berbahasa suku San pun langsung menanyakan kepada Nana apakah dirinya melihat anak berusia 8 tahun jalan di gurun tersebut. Nana menjawab ya, dirinya bertemu dengan anak itu, bahkan dirinya sempat menolongnya. Namun anak tersebut malah berprasangka buruk kepada Nana, membuat Nana sakit hati dan pergi meninggalkan anak itu sendirian. Mendengar itu di sini Jack merasa yakin bahwa itu adalah Dirky. Lalu dirinya pun meminta Nana agar sudi mengantarkan mereka ke tempat Nana meninggalkan Dirky. Awalnya di sini Nana menolak, namun Anton meminta Jack agar memaksa Nana, hingga akhirnya Nana pun bersedia mengantarkan mereka. Sementara Oteng, Nana menyuruhnya agar menunggu di tempat tersebut. Setibanya di suatu tempat, Nana pun mengajak Anton turun. Sebelum pergi, Jack membekali Anton sebuah beceng untuk berjaga-jaga sekaligus untuk memberikan isyarat jika nanti Anton sudah berhasil menemukan Dirky. Sesampainya di tempat Nana meninggalkan Dirky, lantas Nana pun pergi meninggalkan Anton tanpa pamit. Setelah mencari ke sekeliling tempat tersebut, akhirnya Anton menemukan Dirky dalam keadaan sangat lemah. Melihat Beno menggonggong, awalnya di sini Anton berniat mau membunuh Beno. Namun ketika melihat wajah Dirky, Anton merasa kasihan. Lantas dirinya pun mengambil Beno lalu membuka kemejanya mengikat Dirky dan Beno. Kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut menghampiri Jack. Tamat ending yang sangat mengotengkan. Sobat nubah idih